Halo guys, apa kabar? Kembali dengan saya Opa Rahimi dan dua teman saya, yaitu Lutfia Devi dan Anissa Rati. Jadi kita akan membawakan sebuah video yang berupa tentang Korean Wave maupun fenomena K-popers yang timbul akibat globalisasi di Indonesia dunia. Oke, let's check it out. Fenomena K-pop atau Korean pop yang sedang booming di masyarakat kini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga budaya Korea Selatan pun dengan mudah dapat disebarkan ke seluruh dunia dan menjadi sebuah globalisasi budaya. Globalisasi budaya tersebut tidak terlepas dari peran teknologi dalam pertukaran informasi antar budaya, sehingga muncul beberapa budaya yang disukai oleh banyak orang di seluruh dunia yang dikenal sebagai budaya populer atau budaya pop. Budaya ini mencakup seluruh praktik kehidupan sehari-hari, mulai dari memasak, gaya berpakaian, olahraga, dan juga dunia hiburan dan sebagainya. Korea kini menjadi salah satu negara pengekspor budaya pop yang dikenal sebagai Korean Wave, Hallyu Wave, maupun K-pop yang sudah tidak asing di seluruh dunia saat ini. Indonesia tersendiri saat ini sedang mengalami tren dunia yang berkiblat pada dunia hiburan Korea Selatan. Gelombang Korea maupun disebut juga Korean Wave ini awalnya dipicu oleh drama romantis Asia, yang salah satunya adalah drama Korea. 넌 뭐야? Hal ini membuat para remaja sampai dewasa mengenal K-pop atau Korean pop dan mulai menyukainya, bahkan menjadi fans yang fanatik. Industri hiburan Korea sendiri menyajikan idola yang dapat memanjakan mata dan telinga penonton dengan penampilan yang spektakuler. Wajahnya tuh musiknya, suaranya, dan talentanya dong, itu pasti selalu harus dimiliki oleh selebriti Korea. Korean Wave sendiri mulai menerpa Indonesia pada tahun 2002 dengan drama seri Korea seperti Boys Before Flowers, Endless Love, Secret Garden, dan sebagainya. Kesuksesan pengenalan budaya Korea Selatan pun didukung oleh industri musik yang menyajikan genre musik yaitu pop, dance, hip hop, electropop, rock, R&B, elektrik musik, dan juga ada gabungan dari menyanyi sambil dance atau menari yang berasal dari Korea Selatan tentunya. Terlepas dari dampak yang akan terus berlanjut, K-pop atau Korean pop memang suatu fenomena tersendiri dalam dunia industri hiburan modern Korea. Indonesia sendiri menduduki peringkat keempat dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu
sebesar 6,5%. Sedangkan US atau Amerika Serikat, United States, itu sebesar 35,6%, dan Filipina sebesar 7,5%. Jadi perkembangannya cukup luas ya. Mungkin sekarang ada di peringkat 3 atau 2 mungkin, tapi ya begitu, makin banyak yang suka K-pop, makin banyak duit Oke, skip. Selanjutnya akan tapi ya, let's check it out. Oh iya, dan jangan lupa like-nya ya, like, comment video, subscribe. Idol grup kayak BTS, EXO, NCT, Blackpink, terus Red Velvet, Twice, dan masih banyak grup idol lainnya yang punya banyak penggemar di banyak negara. Budaya pop nggak hanya ada di bidang musik dan film, ada juga di bidang fashion dan pertelevisian kayak reality show gitu. Mengidolakan seseorang itu wajar ya. Hal ini udah dikatakan oleh beberapa para psikolog, salah satunya oleh Ibu Tika Bisono. Nah, jadi bagi kalian nih yang nggak suka K-pop atau para ngabers nih, jangan ngerasa aneh kalau misalnya masuk kamar seseorang nih, terus ngelihat dindingnya tuh penuh sama poster-poster atau banyak barang-barang yang berhubungan sama idola mereka. Terus kenapa sih seseorang itu bisa suka sama idol? Nah, berikut ini ada beberapa alasan kenapa seseorang itu bisa suka sama idol. Yang pertama ada untuk menemukan ideal self dalam diri idola. Mengidolakan adalah cara seseorang untuk mencari jati diri. Idola yang dilihat pada layar kaca merupakan sosok yang terlihat sempurna. Dan kata lain, sosok idola bakal menjadi ideal self untuk individu tersebut. Karena seorang idola biasanya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh individu tersebut maupun orang lain di sekitarnya. Selanjutnya yang kedua ada ingin seperti idola. Nah, contohnya kayak si Oli London. Kalau misalnya kalian tahu Oli London itu yang pengen banget mirip sama Jimin BTS, bahkan dia udah sampai operasi muka agar terlihat mirip, dia bilang, sama Jimin. Tapi kayaknya ini bukan pengen lagi ya, tapi kayaknya dia ini udah masuk dalam kategori obsesi banget nih, pengen jadi Jimin ya kan. Kembali ke topik, yang kedua tadi ingin seperti idola. Kelebihan idola yang mengagumkan membuat individu membandingkan antara diri sendiri dengan idolanya. Misalnya nih, ketika idolanya tersebut mahir bermain musik, maka individu menginginkan untuk mempunyai kemampuan yang sama. Karena secara nggak sadar, seseorang ingin disukai oleh banyak orang seperti idolanya tersebut. Selanjutnya alasan yang ketiga, ini ada untuk menemukan sosok impian. Seorang idola ditampilkan sebagai sosok yang tampan, cantik, ramah, dan multi talenta, sehingga dikagumi banyak orang. Nah, jadi kemampuan tadi itu yang membuat individu sangat menyukai sosok idolanya. Individu yang mengidolakan seseorang biasa disebut sebagai penggemar. Stereotip dari penggemar K-pop sendiri dianggap selalu bersikap berlebihan, histeris, adiktif, dan konsumtif maksudnya, dalam menghambur-hamburkan uang untuk membeli stuffs atau barang-barang yang berkaitan dengan idolanya. Perilaku tersebut dilakukan oleh para penggemar sebagai bentuk loyalitas terhadap idolanya. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk membeli CD album original agar idolanya masuk ke dalam chart musik, menonton konser secara live, membeli atribut yang menunjukkan bahwa mereka adalah K-popers, dan sebagainya. Perilaku-perilaku yang dilakukan oleh para penggemar K-pop tersebut dapat menciptakan suatu gaya hidup baru di kalangan masyarakat kini. Oke teman-teman, aku mau cerita sedikit nih. Awal mula aku suka sama K-pop itu sejak zamannya Super Junior yang Mr. Simple, itu sekitar tahun 2011 atau 2012. Nah, mulai saat itu aku udah mulai kenal sama yang namanya K-pop. Terus ke SMP mulai banyak koleksi video atau acara-acara TV, bahkan drama atau anime juga
juga ada di laptop, itu kebanyakan isinya itu. Bahkan aku juga pernah beli poster, terus tuh ada baju juga, ada tas juga. Nggak banyak sih, soalnya kan keuangan juga tidak mencukupi, jadi ya seadanya aja untuk menyenangkan hati gitu kan istilahnya. Ya sampai sekarang juga suka K-pop. Oke, lanjut ke pembahasan. Pengidolaan yang dilakukan biasanya hal-hal yang berkaitan dengan idola. Seseorang yang menjadi penggemar biasanya dikarenakan kemampuan dari idolanya yang multitalenta dan berpenampilan menarik. Selanjutnya, aktivitas K-pop yang dilakukan didasari oleh keinginan diri sendiri akan perasaan puas yang timbul setelahnya. Pengekspresian K-pop sendiri sudah menjadi aktivitas yang gak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan apabila penggemar tersebut udah berada pada taraf fanatik, maka apabila dalam satu hari tidak mendengarkan, menonton, atau mengkonsumsi hal-hal yang berkaitan dengan K-pop, terasa ada yang kurang. Pecinta terhadap idolnya tersebut ini membuat mereka tidak segan-segan untuk menghabiskan biaya dan waktu yang banyak untuk kegiatan kegemaran mereka bersama dengan penggemar yang lainnya. Aktivitas yang mereka lakukan juga biasanya untuk mengenai kepuasan yang mereka dapatkan dari pelampiasan hasrat atau rasa rindu yang terpendam kepada sang idol yang mereka gemari. Rasa cinta mereka terhadap idolnya itu gak cuma ditunjukkan melalui perilaku konsisten yang dilakukannya, tapi juga para penggemar sendiri itu bergabung atau bahkan biasanya membentuk sebuah fanbase atau fandom. Fandom sendiri ini mempunyai nama yang berbeda-beda untuk setiap idol group. Contohnya adalah BTS punya fandom ARMY, EXO mempunyai fandom EXO-L, dan Citizen fandom sendiri punya nama yang berbeda-beda untuk setiap grup idol yang ada. Contohnya adalah BTS punya fandom yang bernama ARMY, EXO-L fandom dari EXO, Citizen fandom dari NCT, Blink fandom dari Blackpink. Penggemar K-pop juga nggak cuma buat sebuah fanbase dengan idol yang sama, tapi juga mereka tuh biasanya akan buat komunitas yang didasarkan pada kesukaan yang sama, yaitu misalnya kebudayaan Korea Selatan dan sebagainya. Identitas para K-popers juga ditunjukkan ketika mereka mengikuti sebuah komunitas secara disadari atau tidak. Itu mempengaruhi gaya hidup para penggemar K-pop, menunjukkan ke orang lain bahwa mereka itu adalah K-popers. Para penggemar K-pop juga punya cara sendiri untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa dirinya adalah K-popers. Contohnya adalah dari gaya mereka, dari gerak-gerik mereka, atau dari bahasa yang mereka gunakan sehari-hari untuk melalui kesamaan persepsi mereka terhadap sesuatu. Biasanya untuk memperkuat identitas diri, orang itu akan mencari orang-orang yang memiliki pemaknaan yang sama terhadap suatu hal. Jadi mereka akan lebih nyaman kalau bersama dengan orang-orang yang punya banyak kesamaan dalam beberapa hal. Komunitas penggemar musik K-pop pun juga muncul karena kesamaan selera dalam dunia musik populer Korea tersebut. Sekian video penjabaran dari kami kelompok 6 tentang fenomena K-pop atau Korean Pop yang sedang booming di masyarakat Indonesia saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini menambah wawasan dan pengetahuan Anda. And don't forget to like this video if you like. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.